Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi mengenai tugas pokok dan fungsi manajer dan personil satuan pendidikan dalam manajemen kurikulum. Sebagai tugas video presentasi pada mata kuliah manajemen kurikulum. Yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah merupakan manajer di sekolah yang harus bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian perubahan atau perbaikan program pengajaran di sekolah. Sedikitnya terdapat 4 langkah yang harus dilakukan untuk menjalankan efektivitas pengembangan kurikulum dan program pengajaran dalam MPS. Kepala sekolah sebagai pengelola program pengajaran bersama para guru harus menjabarkan isi kurikulum lebih rinci dan operasional ke program tahunan, 1 bulan. Adapun beberapa tugas kepala sekolah berkenaan dengan manajemen kurikulum adalah menyusun perencanaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang yang meliputi kebutuhan pendidik, pembagian tugas pengajar, kelengkapan alat dan bahan pelajaran, serta semua kegiatan sekolah. Kemudian mengadakan evaluasi terhadap semua kegiatan di sekolah dan menyelenggarakan evaluasi bagi siswa dan ujian sekolah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang wakil kepala sekolah. Nah, tugas dan fungsi wakil kepala sekolah adalah menyusun program kerja bidang kurikulum, memberdayakan guru agar mampu menyediakan dokumen kurikulum, mengorganisasi penyusunan dan revisi kurikulum tingkat satuan pendidikan, memfasilitasi guru untuk mengembangkan kompetensi dasar setiap mata pelajaran, menyusun peraturan akademik, menyusun kalender pendidikan, dan membuat jadwal peserta didik. Kemudian selanjutnya komite sekolah. Nah, komite sekolah merupakan salah satu bentuk organisasi yang merangkul dan mewadahi serta berusaha menyatukan visi dan misi. Nah, komponen-komponen pendidikan yang terdapat dalam masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan pada satuan pendidikan yang berkaitan dengan masyarakat itu sendiri. Definisi lainnya, komite sekolah juga merupakan kemandirian satuan lembaga pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan, khususnya masalah pembiayaan pendidikan tanpa tergantung pada pembiayaan yang disediakan pemerintah pusat atau APBN dan APBD yang tidak akan pernah mencukupi kebutuhan lembaga pendidikan dalam upaya menjadi lembaga pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yande Guru. Guru merupakan penentu keberhasilan pendidikan melalui kinerja pada tingkat institusional dan instruksional. Peran strategi tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 2005 tentang guru dan dosen. Sebagai tenaga profesional, pekerjaan guru dapat dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidikan sesuai dengan persyaratan untuk setiap jenis jenjang pendidikan tertentu. Kedudukan guru sebagai agen peserta didik ialah fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pendidikan, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik. Peran tersebut menuntut guru untuk mampu meningkatkan kinerja dan profesionalismenya seiring dengan perubahan dan tuntutan yang muncul terhadap dunia pendidikan. Selanjutnya, administrator sekolah. Garapan administrator sekolah jika dilihat dari sudut pandang yang sempit adalah: pertama, administrasi tata laksana sekolah, seperti laporan anggaran, rencana anggaran, dan pendapatan belanja sekolah atau RAPBS, surat menyurat, administrasi pegawai, dan lain sebagainya. Kedua, administrasi guru dan pegawai sekolah. Ketiga, supervisi pendidikan. Keempat, pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Tugas pokok petugas administrator adalah melayani pelaksanaan pekerjaan operatif untuk mencapai tujuan organisasi, menyediakan keterangan-keterangan bagi pimpinan organisasi untuk membuat keputusan, dan membantu kelancaran perkembangan organisasi. Tanpa adanya administrasi sekolah yang baik, maka upaya kegiatan peningkatan mutu bidang pendidikan akan gagal. Selanjutnya, laboran. Tugas laboran adalah membantu aktivitas peserta didik di laboratorium, menyediakan fasilitas yang digunakan untuk praktikum dan penelitian, membuat dan menyusun daftar alat-alat laboratorium,
menyusun laporan pelaksanaan kegiatan laboratorium secara berkala, dan inventarisasi serta pengadministrasian alat-alat laboratorium. Jenis-jenis laboran terdiri atas teknisi, orang yang berperan untuk pengoperasian peralatan laboratorium, misalnya listrik, air, komputer, dan perbengkelan. Dan analisis, orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan analisis di bidang tertentu. Laboratorium teknisi maupun analisis yang handal sangat dibutuhkan di laboratorium, oleh karena itu mereka harus memiliki keahlian dan kompetensi di bidangnya. Selanjutnya, fungsi kepala sekolah dan guru dalam manajemen kurikulum. Fungsi kepala sekolah. Pertama, kepala sekolah edukator atau pendidik. Kedua, kepala sekolah sebagai manajer atau pengelola. Ketiga, kepala sekolah sebagai administrator. Keempat, kepala sekolah sebagai supervisor atau yang mengawasi sekolah. Yang kelima, kepala sekolah sebagai leader atau pemimpin. Yang keenam, kepala sekolah sebagai inovator. Dan yang ketujuh, kepala sekolah sebagai motivator. Selanjutnya, fungsi guru. Fungsi guru yang dimaksud di sini juga termasuk dalam tugas guru yang telah dijabarkan di atas. Namun terdapat beberapa fungsi lain yang terkandung dalam poin D dan E pasal 20 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, serta poin A, B, dan C pasal 40 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yakni memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa, menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru, serta nilai agama dan etika, menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis, memelihara komitmen serta berprofesional untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.